Halo, hai, bentar. Cek sound dulu. Hai, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Rame ya hari ini ya. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, let me introduce myself. Nama aku Fania. Ya, untuk 1 jam lebih dikit ya, katanya mau dilebihin dikit. Buat bahasa Inggris, ya, tes bahasa Inggris ya bersama aku di hari ini untuk 1 jam ke depan. Oke, sebelum kita memulai sesi sharing-sharing kita di hari ini, berdoa dipersilakan ya guys. Oke, berdoa selesai. Halo, halo, gimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Sehat nggak? Sehat. Ya, halo. Oh, good ya. Oke. Ya, sebelumnya izin aku untuk share screen dulu ya guys. Baik Kak, soalnya mau belajar TBI. Oh ya, bisa-bisa. Baik ya, semoga tetap semangat ya untuk beberapa waktu ke depan gitu. Oke, sebelumnya aku izin untuk share screen dulu. Kalau misalnya nggak jelas atau kayak nge-lag atau gimana pun segala sesuatu technical problem yang terjadi, ya silakan chat aja dulu ya. Ntar bakalan diulang atau bagaimana gitu kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Oke guys, wait a minute ya, sebentar. Oke, udah tampil belum nih? Udah ya, harusnya udah. Oh, ada yang hujan nih di rumahnya. Di sini cerah sih. Ya, semoga aja cerah selalu sampai ntar kita di akhir sesi ya, guys. Soalnya kalau nggak cerah tuh cuaca kadang bisa ini jelek sinyalnya gitu. Kalau misalnya lagi hujan. Oke, guys. Oh, tensis. Ya, hari ini kita belajar reading ya, gitu. Karena di requestannya ini reading buat malam ini. Oh iya, dan juga hari ini aku bikin opsinya tuh ada 5. Jadi kalian pilih aja A, B, C, D, E. Ntar yang paling tepat untuk tes bahasa Inggris. Nah, sebelumnya, maaf ini template-nya rada beda ya, karena belum berganti gitu dari editan yang terakhir. Untuk tips and trick ngejawab TBI, gimana Kak? Gitu ya. Untuk tips and trick, seperti biasa, pertama kita punya soal ya udah kita bakalan fokus ke soalnya aja dulu nih guys. Jadi kalau misalnya ada soal, ada soal itu kalian perhatiin ya. Perhatiin apa nih Kak? Perhatikan tipenya gitu. Tipe apa yang diminta gitu. Bisa aja nih informasi spesifik. Ya, specific information. Berarti kalau udah ditanyain informasi spesifik, berarti menjurusnya kemana nih guys? Menjurusnya kemana nih Kak? Iya, ke teks gitu, ke teks. Lihat apa? Lihat informasi yang mirip gitu. Info mirip, informasinya mirip, informasinya mirip dan juga iya, informasinya mirip. Sehingga kalian nggak usah perhatiin yang lain gitu. Perhatiin aja nih yang vocabnya mirip gitu. Oke, ini untuk tipe soal yang menanyakan specific information. Kalau misalnya nggak kelihatan, gedein dikit berarti ya. Oke, kalau nggak kelihatan bisa lebih diperbesar gitu. Perhatiin tipe udah. Kalau tipenya specific information berarti lihatnya apa Kak? Lihatnya teks yang ada kosakata yang mirip gitu. Mirip apanya? Mirip vocabnya gitu ya. Oh ini ketebelan deh kayaknya. Ini. Ya, lihat yang vocabnya tuh mirip.
Oke. Kak, kalau misalnya nih, udah ada nih, kita udah tahu, udah mirip banget tuh, Kak. Jadi jawabannya ada di mana, Kak? Iya, bisa di sebelum atau sesudahnya nih. Sebelum atau sesudah. Iya. Bahasanya bisa following. Kalau following apa nih berarti? Following. Kalian punya Instagram? Contohnya. Iya, following berarti sesudah ya, sesudahnya, sesudahnya. Nah, preceding berarti lawannya nih. Lawannya apa? Lawan dari sesudah. Iya, sebelum. Oke, sebelum ya. Nah, jadi ada sesudah, ada sebelum. Oke, sampai sini clear ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang membuat kalian harus melihat kalimat sebelum atau sesudahnya. Ingat kalau misalnya following bisa aja sesudah atau bermakna satu lagi nih. Selain sesudah dia punya makna berikut. Iya, berikut. Berikut adalah informasinya. Pengikut, pengikut kan di belakang kan, nggak mungkin pengikut di depan. Oke guys, gitu ya. Nah ini kita menuju soal aja yang setipe dengan ini. Oh ya, terus nanti bakalan kita bahas sambil lalu aja gitu ya guys ya. Oke, isu. Ada isu nih. Ada judul lagu kayak judul lagu ya, isu. Oke, isu itu apa sih isu? Coba silakan kalian baca dulu pertanyaannya dan dijawab gitu. Kalau misalnya teksnya banyak, kalian nggak usah fokus ke semuanya. Fokus aja ke kalimat-kalimat awal. Oh iya, itu juga tips ya. Tips yang sudah menjadi rahasia umum gitu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kalau misalnya ditanyanya isu atau topik, iya topik ini bahasa lainnya. Isu, topik, apa lagi? Ideas, itu mirip ya. Ya, sesama menanyakan apa? Ide pokok gitu. Ide pokok. Atau gagasan utama nih kalau bahasa Indonesianya. Bahasa kerennya isu. Kadang-kadang ditambahin kata main yang artinya utama. Oke. Okay? Jadi gampang ya kalau misalnya udah ditanyain main issue berarti topik utama sama aja. Kayak kalau misalnya kalian main game tuh ada yang namanya main room kan? Iya, ruang utama kan gitu. Oke. Okay. Udah 35% yang menjawab. Bolehkah kita bahas? Iya. Kalian lihat di sini. Nah, dari paragraf awalnya aja nih sebenarnya udah ketahuan. Karena biasanya paragraf utama itu atau ide pokok kalau nggak di awal ya di akhir. Atau dia menyebar di tengah-tengah bisa aja. Tapi jarang banget nih di tengah kan. Utama namanya. Kalau nggak yang satunya di awal ya udah berarti di akhir. Oke. Kita lihat di sini di awalnya. Oke. Ntar sebelumnya aku hentiin dulu pollingnya. Iya. Kebanyakan menjawab antara A sama D ya. Lumayan sih, hampir 50% nih ngejawabnya, 48% menjawab yang A. Kita lihat di sini, apakah ini tentang wanita atau ada hal yang lain nih di balik kata wanita gitu. Kalau cara munculin polling bisa titik tiga Kak, yang klik titik tiga itu ntar ada tulisan pollingnya. Tapi untuk sekarang udah aku hentiin ya, karena tadi udah 1 menit. Sebisa mungkin kita kalau misalnya TBI harus memanfaatkan waktu karena readingnya itu nggak bakalan sesingkat, iya, sesingkat kita ya. Sesingkat waktu kita selama 1 jam. Pasti bakalan panjang banget readingnya. Biasanya sih begitu. Dan vocab yang keluar ya cukup untuk dilihat dan dihayati. Kita lihat di sini apa isu yang ingin si author angkat dari ide pokok berikut. Iya, lihat di sini tentang kalimat utamanya people force, iya dipaksa untuk meninggalkan rumahnya atau home country kan berarti tanah kelahirannya gitu ya.
dan memulai hidup baru di mana? Ya, di mana banyak banget challenge dan juga problem. Iya, kalau misalnya nih ada gerombolan orang dipaksa buat mengungsi, ke tempat atau ke rumah yang baru, tapi di negara baru. Berarti kan kita nyebutnya apa nih guys? Pengungsi, ya, pengungsi. Terus Kak, lihat yang bawahnya. Iya, yang bawahnya menceritakan tentang ada workplace-nya juga nih. Kita lihat ada kata-kata workplace, ada building. Iya, membangun workplace mereka, berarti tempat kerja mereka. Yang disebutkan ada Olivia di sini. Oh, berarti tempat kerja mereka. Berarti awalnya si pengungsi ini kan nggak dapat kerja. Akhirnya mereka mendapatkan tempat kerja. Yang jadi ide utamanya nih harus general nih. Isunya tuh harus general, nggak boleh spesifik. Iya, itu kemudian menjadi kata kuncinya ya. Ide pokok harus apa? Harus general sifatnya gitu. General. Tidak boleh spesifik. Iya, nggak boleh nih kalau misalnya spesifik ya. Kita lihat, kebanyakan menjawab A. Iya, kesamaan emansipasi wanita gitu ya, kesamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Ini enggak, kenapa enggak Kak? Walaupun banyak yang ngejawab ini karena mungkin ada kata-kata di sini tentang woman refugees gitu ya. Ada foundationnya sendiri gitu, yang namanya Bread and Roses gitu. Tetapi ide pokok awalnya nih tentang apa sih? Apakah tentang wanita ini atau tentang kehidupannya gitu? Iya, dari awal udah dijelasin bahwa ini tentang kehidupannya gitu, kehidupan si pengungsi. Pengungsi bahasa Inggrisnya apa? Iya, refugees ini guys. Berarti tentang kehidupan si pengungsi. Yang mana akhirnya tuh dibangunlah si foundation. Untuk apa? Untuk melindungi. Iya, atau untuk membantu para refugees wanita. Untuk apa sih, Kak? Iya, untuk ini ya tujuannya gitu. Oke, jadi dari pertanyaan pertama udah kita ketahui bahwa jawabannya adalah D. Oke, kenapa bukan yang A? Karena kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Ini enggak. Kenapa? Enggak ada dibahas di sini lebih lanjut. Bukan tentang emansipasi wanita gitu ya. Kecuali emang ada nih topik utamanya, ada tokoh inspiratif wanita nih yang menginspirasi. Nah, baru bisa nih kalian jawab tentang iya, emansipasi wanita yang A ya. Equal artinya sama. Oke, kesamaan. Kesamaan derajat di sini yang dibahas ya. Sip, gimana? Oh, aku nggak tahu arti refugees tadi itu. Nah, kalau misalnya nih nggak tahu artinya apa, kalian bisa lihat gini. Lihat aja arti satu persatu yang kalian tahu. Iya, ini kan tentang perempuan. Oke, kalau yang A itu tentang perempuan, ya tandai dulu tentang perempuan. Yang B tentang masyarakat. Apa hubungannya antara si pengungsi dengan perempuan dengan masyarakat? Ada hubungannya nggak? Oh, ada deh kayaknya. Nah, yang C lihat nih mental health. Ada nggak tentang mental-mental di sini? Enggak ya, nggak ada. Karena kebanyakan ini tentang pengungsi yang mencari rumah baru. Terus kalian nggak tahu nih refugees apaan sih gitu. Tapi ada kata-kata life, artinya kehidupan kan? Iya, hidup atau kehidupan. Nah, sedikit info buat yang baru belajar nih. Tapi kalau misalnya kakak mungkin udah ada yang tahu. Kalau misalnya kita pakai tanda petik atas nih, contoh ya. Contoh di sini kita cari namanya Kak Lili ya, contohnya Kak Lili. Lily's bag. Nah, ini kan tas nih artinya. Ini ada tanda petik atas nih. Ada huruf S. Oh, berarti tas kepunyaan siapa? Tas punya Lily. Nah, kalau misalnya nih, kalau kakak nggak tahu artinya refugees itu apa, nggak paham nih kayak aku. Kalian lihat nih, iya ada petik di sini. Oh, berarti sama aja. Kehidupan milik siapa? Milik si refugees. Oh, berarti refugees itu kalau nggak sekelompok orang, berarti ya pokoknya subjek lah gitu. Karena kan kebanyakan yang di depan ini adalah subjek.
Oh, berarti sifatnya adalah dia termasuk manusia atau hewan. Dalam konteks ini berarti dia termasuk ke dalam manusia, gitu kan? Kalau misalnya kita teksnya ngebahas tentang harimau, ya udah berarti tigers life gitu ya. Nah, ini bisa nih gitu. Berarti kehidupan apa? Kehidupan si harimau punya gitu. Jadi kalaupun kalian nggak tahu makna refugees tadi, bisa ditebak dengan tadi ya, karena kehidupan. Pasti kehidupan apa? Kehidupan seseorang atau sekelompok orang gitu, guys. Oke, legal institution berarti institusi legal gitu. Oke, ini juga enggak. Kenapa enggak? Karena ya yang dibahas di sini foundation gitu ya, social enterprise katanya sih begitu. Mereka menyebut diri mereka social enterprise berarti bukan legal institution gitu ya maknanya. TBI mirip sama TOEFL nggak, Kak? Iya, kebanyakan soal grammarnya mirip. Tapi kalau misalnya soal readingnya kemarin-kemarin sih lebih ini ya, lebih rumit gitu. Tapi bisa aja dengan kita predicting tuh. Kalau misalnya beberapa vocab yang nggak tahu dikaitin aja maksud dengan konteks bacaannya gitu ya. Berarti di pertanyaannya. Mungkin tergantung ya, tergantung level berapa penguasaan bahasa Inggris teman-teman semua. Tapi paling enggak kita tuh bisa berpikir kritis gitu, bisa nebak dari beberapa kata. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih vocab yang ditanya itu tentang apa. Dalam konteks ini iya kayak refugees life tadi. Iya, yang A agak menjebak. Kenapa? Karena tentang ini emansipasi wanita. Sementara ini tentang pengungsi wanita. Ya bukan karena mereka terkena ini ya penindasan apa yang gimana-gimana gitu. Tapi emang kalau misalnya pengungsi biasanya mereka susah, susah untuk apa? Untuk cari kerja dan susah untuk hidup di tempat pengungsiannya gitu ya. Oke, biasanya grammar sama ini reading, iya, error recognition juga masuk gitu ya. Nggak ada listening sih, listening nggak ada setahu aku. Oke guys, tips meningkatkan vocab apa ya Kak? Oh, tipsnya bisa dengan banyak-banyak baca sih. Tapi kalau misalnya kalian bosan ngebaca, ya udah berarti nonton aja. Kalau misalnya bosan ngebaca, eh, nonton atau enggak mendengarkan tuh. Kalau misalnya yang hobi dengerin lagu kan banyak ya, beberapa gitu. Itu sangat membantu untuk vocab, tapi untuk grammar sih aku saranin membaca artikel-artikel biar lebih ini biar lebih fasih sama tamatin itu petunjuk atau beberapa tipe soal grammar gitu ya guys ya. Kan ada beberapa soal structure tuh ada rumusnya gitu. Jadi biar kalian lebih master lagi. Kalau untuk reading sih paling banyak itu ya udah melatih critical thinking dan juga apa sih penguasaan vocab gitu ya. Kapan Kak bahas grammar? Iya, tergantung ininya ya, tergantung waktunya. Jadi ntar kalau misalnya kalian request, ya bisa aja ntar bakalan ada. Tapi kalau untuk khusus di hari ini, kita bahas reading dulu ya. Oke, oh iya Indomitable masih ada ya, masih ngehits Indomitable sampai sekarang gitu ya. Sangat sulit vocabnya. Oh iya guys, sekedar ini aja kalau misalnya nih kalian tipe yang suka penasaran, suka ngulik-ngulik, kalian bisa cari itu thesaurus ya. Thesaurus di beberapa kamus, Cambridge, bisa di internet banyak sih kamus. Ada Collins juga. Kalian cari nih, misalnya kata terkait support, ya cari di situ thesaurusnya. Ntar bakalan muncul beberapa sinonim dan antonim yang kalian jarang ketemu gitu. Kebanyakan sih begitu. Sangat membantu itu tuh untuk belajar banyak kosakata. Jadi carinya apa? Carinya yang thesaurusnya gitu. Kalau nggak Cambridge, Colin juga bisa. Atau apapun lah yang kalian sukai kamusnya yang mana. Asalkan Inggris-Inggris. Karena kalau misalnya Inggris Indo, ya emang berhasil. Cuma
untuk kalau misalnya awal-awal boleh dicoba tuh Kak. Tapi kalau misalnya ntar udah agak sedikit membaik nih, kosakatanya makin banyak, ya udah bisa tuh coba Inggris-Inggris. Jadi sekalian biar ketemu nih kata-kata aneh, kosakata aneh gitu. Kan lumayan tuh kalau misalnya kalian tahu beberapa kata-kata atau vocab yang sulit gitu kan. Oke, sip. Untuk soal yang pertama gimana udah jelas dan kita boleh lanjut. Kalau misalnya mau lanjut silakan. Tulisannya gimana? Tulisannya Thesaurus. Iya, benar. Kayak dinosaurus, Thesaurus. Iya, Thesaurus ya, Kak ya. Oke, sip. Kalau misalnya mau lanjut, oh, biar konsen. Oke, sip, sip. Thank you ya. Ini masukannya, Kak Nisrina. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal yang kedua, ini aku tunggu sampai 1 menit. Nanti akan kembali lagi. Sip. Selamat mengerjakan untuk soal yang kedua. Aku drop dulu poinnya. Oke, udah ya guys ya. Untuk soal yang kedua, bakalan kita bahas. Ya, silakan. Mumpung pollingnya bentar lagi akan aku tutup. Kalau udah mencapai, iya udah ya. Sip. Jadi ini kebanyakan dari teman-teman semua ngejawab opsi yang D ya, kebanyakan. Iya, ngejawab yang D. Kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu dari passage, ya, dari bacaan. Diketahui apa? Ya, diketahui bahwa hal tersulit ini pakai ya, the difficulties things from refugees are coming from this aspect. Ya, muncul dari aspek-aspek ini. Kecuali apa? Nah, banyak sekali yang menjawab tentang opsi D, yang baik sekali menjawab opsi D gitu. Kita lihat di sini ya, munculnya pertanyaan ini. Iya, ada di mana nih? Di paragraf keberapa? Kata kuncinya. Coba silakan di komen. Enggak harus ini sih, enggak harus ini Kak, enggak harus login. Bisa bisa langsung dicari aja. Dictionary Cambridge Thesaurus. Iya, benar ya. Paragraf 1 dan juga 2. Tapi kebanyakan sih adanya di 1. Yang kedua ini cuma pendukung doang gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Iya, dari sosiokultural. Iya, ini kan termasuk budaya. Coba bayangin, kalau misalnya kita jadi pengungsi, enggak kita. Ada pengungsi nih, pasti yang paling sulit itu untuk membaur dengan budaya kan. Apalagi kita misalnya di daerah yang baru. Budayanya beda, ya pasti bakalan sulit. Oke, ini udah pasti benar. Nah, jadi bukan A jawabannya ya, bukan A. Lanjut nih, bentar ya. Oke, lanjut.
life allowance atau keuangan. Susah nggak sih? Sulit nggak dari segi keuangan? Oke, apakah sulit? Lihat hasil polling. Ini dia. Belum aku share ya. Udah ya ini ya. Oke, bagiin dulu. Nah, coba lihat lagi dari keuangan nih. Keuangan. Sulit nggak kalau misalnya kita mengungsi untuk mendapatkan? Iya. Karena ada nih kata-kata di sini disebutkan bahwa finding new jobs may be difficult. Sulit banget. Karena beberapa kondisi ini. Pertama kondisinya apa? Perbedaan custom. Custom ini apa sih guys? Iya, custom ini adat istiadat. Adat istiadat. Adat istiadat. Yang pasti udah pasti beda. Bahasanya beda juga. Makin sulit dong untuk mendapatkan pekerjaan. Iya, benar jadi ya. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan juga menjadi sulit. Ini. Nah, kemampuan. Apakah biasanya para pengungsi itu memiliki kemampuan? Ada yang iya, ada yang enggak gitu. Jadi ini kita tandai dulu. Oh, bisa jadi ini nih, Kak. Oke, bisa jadi ya. Tapi kita lihat poin lainnya. Parentage. Ini itu termasuk ke dalam makna dari kata asal-usul. Iya. Ini asal katanya dari parent. Parent itu kan orang tua. Berarti kan anggap aja parentage, berarti asal-usul kalian gitu. Dari mana? Iya, karena mereka pengungsi, makanya asal-usulnya yang bermasalah gitu. Dari daerah luar gitu, luar daerah, otomatis nih kebudayaannya juga beda, termasuk juga bahasanya, termasuk juga kadang-kadang ada beberapa orang nih yang nggak suka kalau misalnya munculnya banyak refugees gitu ya. Kebanyakan negara sih gitu masyarakatnya. Makin banyak yang datang, contohnya kayak kemarin yang Rohingya itu kan menimbulkan banyak pro dan kontra gitu. Jadi ini juga menjadi masalah gitu. Hal yang sulit karena emang nggak ada yang bisa ngerubah iya asal usul kita gitu. Jadi ini enggak ya gitu. Emang hal yang sulit karena ini karena asal usulnya tadi udah beda. Nah, dwelling place. Place itu apa? Tempat. Iya, berarti dwelling place tempat tinggal. Tempat tinggal sulit enggak? Iya, sulit karena ada di sini. Iya, oke. Okay. Bahasanya baru dan juga adat istiadat, nyari kerja juga sulit gitu. Jadi kita lihat nih di antara yang ini yang paling mendekati yang mana? Iya, mungkin kemampuan. Karena bukan berarti mereka pengungsi mereka nggak punya kemampuan. Ada loh beberapa pengungsi yang banyak banget kebiasaannya atau kemahirannya gitu ya, sehingga mereka bisa survive gitu. Oke guys, untuk pertanyaan ini jadi jawabannya adalah yang mana? Iya, yang C ya. Kalimat berapa, Kak? Ini ya, di paragraf pertama nih ada. Fokusnya ke sini. Karena yang ditanyakan ada banyak sekali kesulitan, beberapa banyak kesulitan. Difficulties things, hal-hal yang menyulitkan. Tetapi kecuali, ada kata kecuali, ingat kecuali, yang menyulitkannya itu apa? Budaya udah pasti, iya. Kemampuan karena nggak punya uang, terus mereka juga susah nyari kerja, otomatis ini juga enggak. Asal-usul udah pasti menyulitkan karena asal-usulnya beda bahasa, beda negara, beda adat istiadat juga termasuk dan juga tempat tinggalnya sulit karena living in an unknown place gitu termasuk ya. Aspek tempat tinggal juga termasuk ternyata sih begitu. Mau lobet. Iya nggak apa-apa, kayaknya dia bisa bertahan sampai beberapa jam ke depan. Oke, thank you sudah mengingatkan. Oh, kenapa tadi ability? Karena mereka tuh banyak kesulitan, tetapi yang nggak ada di sini gitu ya. Nah, yang nggak ada di sini adanya itu. Oh iya, benar guys, benar.
Nah, things can be even more challenging for women. Berarti kesulitannya untuk apa? Untuk woman secara keseluruhan gitu ya. Karena mereka yang sulit apa? Mereka sulit untuk menerima ya training di beberapa skill baru. Jadi mereka tuh punya skill, punya kemampuan. Ingat ya, kalau misalnya kemampuan, iya, kemampuan atau kemahiran beda sama new skill. Kenapa new skill ini enggak? Karena menurut aku berarti kan ini menerima skill-skill baru, makanya dilakukan training gitu. Karena bisa aja nih di Indonesia skill memasak sangat dibutuhkan, tetapi kalau misalnya di Eropa, iya skill yang dibutuhkan kan jadi beda lagi. Otomatis mereka juga harus bisa cepat untuk beradaptasi dalam ya mempelajari bahasa atau menerima training terhadap new skills gitu. Menurut aku sih begitu ya guys ya. Jadi untuk ini nih, untuk pertanyaan ini, iya, kenapa ability? Karena aslinya mereka tuh udah punya nih kemampuan. Tetapi karena berpindah ke negara baru, ya jadinya sulit untuk apa? Menerima language lesson yang baru dan juga receiving, iya, menerima new skills tadi. Itu in my opinion. Biasanya live berapa jam ini? Biasanya sejam sih guys gitu. 40 ya. Iya, kemampuan bahasanya juga dibahas. Oke, sip sip. Kalau misalnya terjadi diskusi yang baru, iya, coba kita bahas ya satu persatu sekarang. Kalau misalnya dari asal usulnya nih, kenapa asal usul menjadi hal yang sulit? Oh, berarti ini mah termasuk opsinya gitu ya. Karena kan kecuali ya. Oke, ini kenapa bukan D tadi? Kenapa nggak asal usul, Kak? Mayoritas menjawab asal usul. Karena asal usul ini nggak bisa diubah gitu ya. Memang menyulitkan karena asal usulnya bahasa juga termasuk. Ada juga yang berpendapat tadi teman-teman kita, kalau misalnya ini nih, living in an unknown place, something learning a new language. Oh iya, benar-benar. Oke, sip. Iya, benar ya. Ternyata nggak ada membahas tentang tempat tinggal, tetapi dia cuma ngebahas tinggal di tempat yang mereka nggak tahu sebelumnya. Oke, sip. Thank you ya. Berarti untuk rumah masih bisa ya, nggak jadi problem. Oke, sip guys. Jadi untuk yang ini karena tadi ada berpendapat kalau misalnya ability itu termasuk dalam bahasa, jadi ini tuh faktor bahasa ya, faktor language tadi. Oke, aku tandai dulu ya, language berarti ya. Language ability ya termasuk, berarti ini juga termasuk iya kesulitannya. Untuk menemukan mencari uang, iya, bukan juga karena dia termasuk kesulitan untuk mencari uang tadi ada di finding new jobs, maybe extremely difficult. Oh iya, untuk tempat tinggal nggak ada ya, jadi ya. Oke, sip. Iya, diralat dulu ya. Jadi jawabannya tadi apa? Oke, yang ini ya, karena nggak ada tempat tinggal dimention di sini. Karena tadi ada beberapa yang beranggapan kalau misalnya language itu bahasa termasuk dalam kemampuan, iya. Berarti kalau misalnya kesulitan untuk memahami bahasa baru, iya, jadi dia nggak termasuk. Oke, sip guys, terima kasih. Jadi untuk jawabannya adalah ini tempat tinggal gitu ya. Kenapa tempat tinggal tadi Kak? Karena nggak ada di sini ya. Tadinya aku pikirkan karena ini tadi living in an unknown place, ya tinggal di tempat yang baru. Beda ya tinggal dengan tempat tinggal gitu. Tempat tinggal. Berarti jawabannya yang tepat ini ya, tempat tinggal. Iya, karena biasanya awalnya sih begitu. Karena menurut pemahaman, kalau misalnya untuk penghasilan kan ada nih di sini, finding new jobs maybe extremely difficult gitu, berarti sulit. Nah, untuk asal-usul udah pasti nggak bisa nih diubah lagi. Nah, kalau tempat tinggal biasanya kalau udah refugees berarti udah ditampung ya di negaranya, berarti mereka dapat tempat tinggal, tetapi memang nggak diterima oleh masyarakatnya begitu ya. Karena tadi di sini ada kata-kata nih living in an unknown place gitu. Ternyata maknanya itu bukan tempat tinggal di sini informasinya. Oke guys, jadi yang ini pertanyaannya adalah iya, ya gitu, tempat tinggal.
Karena asalnya nih, aslinya kalau misalnya ability yang termasuk ini bukan termasuk dengan new skill, karena kan kita setiap orang mendapatkan kemampuan yang berbeda tadi ya. Tapi kalau misalnya nih representasi kalian ability itu adalah termasuk bahasa, iya memang kemampuan bahasa itu kan sulit untuk diterima. Jadi emang jadi problem nih. Berarti dia enggak termasuk dalam bahasanya gitu ya. Oke, gimana? Very good, very well. Iya, kesusahan Rohingya itu tempat tinggal, tapi dia kan udah diterima tuh. Rohingya diterima di Indonesia. Emang yang pertama yang sulit tuh apa? Mereka nggak dapat pekerjaan, otomatis kan jadinya menumpang gitu ya guys ya. Dan juga nih kemampuan, mereka tuh sebenarnya punya kemampuan, cuman nggak ada wadahnya gitu. Jadi kalau dalam pengertian aku, ability ini kemampuan. Setiap manusia itu kan punya kemampuan nih. Dari aslinya, di negara asalnya mungkin kemampuannya tuh udah cukup. Tetapi karena kemampuan di tempat yang baru, ya dia harus beradaptasi nih dengan new skills yang ini tadi. Jadi ability ini kalau diartikan sebagai termasuk ke dalam bahasa, iya dia nggak termasuk ke dalam kesulitan. Tetapi karena ini bahasanya masuk ke dalam ability, makanya dia termasuk ke dalam aspek yang sulit untuk dihadapi. Oke guys, gitu ya. Kalau tempat tinggal karena dia udah diterima, otomatis dia diangkut nih. Oleh siapa? Oleh negara kita gitu ya. Oke, untuk soal ini kita lanjut aja dulu ya. Karena masih simpang siur untuk enggak memperpanjang waktu, ya langsung aja di sini. Silakan nih untuk soal nomor 3. Oke, satu bacaan untuk berapa soal? Iya, tergantung ya, tergantung panjang soalnya. Makin panjang biasanya kadang-kadang 3, 4 bisa. Kemarin sih kalau nggak salah 7 gitu ya. Kalau nggak salah aku mensurvei dan melihatnya. Oke, jangan lupa guys, dihitungin. Kan batas KKM untuk TBI itu 450 ya batas skornya. Jadi perkiraan aja. Kalau misalnya beberapa soal yang kalian tahu, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk di satu soal gitu ya. Oke, silakan untuk tujuan. What is the aim of the foundation in the passage? Jadi foundation apa yang dimaksudkan di dalam teks dicari. Udah ya, pollingnya udah aku drop nih di sini. Ya, 10 detik lagi ya guys ya. Oke, sip. Aku hentiin dulu untuk pertanyaan soal nomor 3. Kebanyakan menjawab B. What is the aim of the foundation in the passage? Gitu ya. Iya, jawabannya kebanyakan menjawab B itu to develop their abilities tadi. Tujuan dari foundation ini ada di paragraf keberapa? Iya, paragraf kedua gitu ya. Jadi tadi untuk mendapatkan apa? New skills tadi. Karena mereka nggak punya skills yang bisa, skill baru yang bisa membuatnya beradaptasi nih di negara yang baru tadi. Karena beda negara, beda kebutuhan gitu ya. Mungkin aja di negara ini mereka butuhnya apa? Butuhnya, nah kayak ini nih. Iya, untuk membangun network jaringan, menambah teman, dan juga beberapa skill baru gitu. Oke guys, kita lihat to support abandoned woman gitu katanya. Nah, jelas-jelas di sini walaupun mereka lembaga sosial, iya, enggak semuanya termasuk ke dalam mereka yang di apa? Yang terlantar ya, perempuan terlantar. Jadi enggak termasuk. Oke.
Kita skip dulu ke yang C, a place to for mental training ability. Ini juga enggak ya guys. Ini enggak kenapa? Iya, kenapa? Karena bukan tempat pelatihan mental gitu. Enggak tepat juga karena udah jelas-jelas di sini skill, sehingga ini juga bukan to protect refugees from injustice. Ini juga enggak, walaupun kebanyakan masuknya ke sini, tapi ini topik utamanya nih, yang paling utama dia ngebahas tentang abilities atau new skills tadi ya, untuk meningkatkan. Ya, jadi meningkatkan, bukan untuk membangun. Ingat kalau misalnya setiap orang tuh udah punya abilities. Nah, tapi iya karena tadi menambah, berarti otomatis jawabannya adalah tadi menambah gitu ya. Untuk membantu mereka menghasilkan uang. Nah, ini menghasilkan uang berarti efek setelahnya. Jadi setelah banyak kemampuannya dan bisa dipakai, baru mereka dapat menghasilkan uang. Jadi jawabannya udah tepat tadi adalah B ya untuk yang ini. So easy ya guys ya. Karena udah jelas di sini banyak kata-kata tentang skills dan juga ability dan juga network tadi. Hasilnya begitu. Oke, untuk pertanyaan ini apakah sudah jelas? Atau kalau misalnya nih ada yang ingin ditanyakan, oh pollingnya kecepatan. Oh, biar baca soalnya dulu. Oke, oke. Sip ya. Kalau misalnya nih ada feedback, masukan ke depannya, ya silakan diisi ya. Diisi di kolom form, ntar linknya aku bagiin. Biar ada improvement untuk ke depannya. Oke guys, ini yang keempat. Oh, atau satu paragraf aja. Itu tergantung ya, Kakak. Jadi kalau misalnya nih, misalnya yang dibutuhkan specific information ada di paragraf tertentu, ya udah bacanya yang itu aja. Nggak usah baca semuanya. Tapi awalnya baca dulu pertanyaannya ya. Ingat baca pertanyaannya, baru kemudian baca opsinya dan bisa kalian eliminasi berdasarkan informasi pada bacaan gitu. Jadi dapat menghemat waktu juga nih guys. Udah? Oke, aku drop dulu ya pollingnya untuk soal nomor 4. Karena tadi udah jelas jawaban untuk soal yang terdahulu. Oh iya, untuk segala masukan, kalau misalnya ada masukan, ada kritik, ada saran, silakan nanti di kolom form ya, boleh diisikan. Oke, pollingnya udah aku drop, silakan yang mau menjawabnya, ya, opsi A, B, C, D, atau E. Oke, udah ya guys ya. Nah, kita lihat di sini ya, sambil menunggu teman-teman yang lain menjawab. Oke, akan aku tutup closing pollingnya dalam 15 detik kemudian. Silakan yang belum. Oke guys, sip ya. Jadi untuk pertanyaan berikut, seandainya nih kita bingung tentang apa sih makna kata asylum seeker gitu ya. Nah, bisa kalian lihat dari sini nih. Iya, seeker. Seeker itu kan coba bayangin attention seeker, pencari perhatian. Orang yang suka caper gitu ya ibaratnya. Nah, sedangkan berarti ini pencari apa nih dalam konteks ini? Kan awalnya dibahas tentang refugees. Oke, berarti ada hubungannya nih asylum sama si refugees gitu. Di ininya di mana di bacaan? Ada pada paragraf keberapa nih? Coba. Ada paragraf keberapa kata asylum seeker? Iya, ada di paragraf ketiga yang mana di sini. Nah,
Jadi ada orang nih namanya Monica. Monica ia datang ke UK dari Ghana sebagai apa? Sebagai seorang murid atau pelajar gitu ya. Nah, dia nggak punya banyak kesempatan untuk membangun karirnya dan kemudian as an asylum seeker, oh berarti dapat nih kita simpulkan. Dia tuh murid seorang pelajar dari datang ke UK dari mana? Dari Ghana. Oh, sama aja dengan refugees tadi ya. Tapi pencari apa nih maknanya di sini? Ya, kalau misalnya kita artikan, maknanya adalah pencari apa guys? Pencari suaka gitu ya. Asylum seeker pencari suaka. Pencari suaka. Coba, kalau misalnya kita ngebayangin lembaga. Lembaga kan banyak. Ada lembaga hukum, ada imigrasi juga, ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatan, sama UN bagian Refugees Agency gitu ya. Atau, nah ini disingkat dengan UNHCR gitu ya. CR. Nah, ini pasti kalian udah familiar karena kemarin happening banget pas ada banyak refugees di Indonesia. Mereka lah yang mengurus tentang apa? Tentang para refugees. Kalau misalnya nggak tahu ini, nggak tahu apa makna kata asylum, bisa dari sini ya. Jadi highlight aja poin ini. Dia datang ke UK dari Ghana untuk membangun karirnya tetapi sulit sedikit atau sedikit sulit untuk membangun karir sebagai seorang pencari suaka. Maknanya begitu. Dia nggak diizinkan untuk bekerja katanya. Oke? Sehingga lembaga yang mengurus itu yang mana? Ini termasuk, tapi imigrasi biasanya mengurus urusan perizinan barang atau masuk dan keluarnya apa guys? Wisatawan atau warga asing. Ini ada poin positifnya, hampir aja nih Kak. Nah, terus ada juga edukasi. Enggak ya, bukan pendidikan. Walaupun dia seorang pelajar, tapi bukan mengurusi lembaga pendidikan, nggak mengurusi tentang mereka yang termasuk dalam refugees. Udah jelas Kak di sini ada tulisan refugees. Oh, berarti ini nih. Iya, poin positifnya. Antara A sama C yang mana? Ya, karena ini udah jelas-jelas lebih khusus nih. Makanya mereka lah yang mengurus nih tentang si refugees tadi. Oke guys, jadi jawabannya adalah opsi C. Udah jelas ya di sini. Nah, kalaupun nih entar kalian ketemu ada singkatannya ternyata yang ditulis, bukan kepanjangannya, maka tetap aja jawabannya yaitu yang ini gitu ya. Kesehatan enggak dan juga bukan termasuk lembaga hukum. Kecuali yang bermasalah adalah warga negara tersebut, maka yang menanganinya lembaga hukum. Atau misalnya berkaitan dengan barang masuk, barang keluar, atau misalnya wisatawan yang terhalang masuk. Nah, itu bisa menjadi tugas pokok dari siapa? Iya, orang imigrasi dulu gitu ya. Sedangkan untuk refugees ini ada lembaga sendiri gitu. Kebanyakan beberapa awalnya tuh ditangani oleh lembaga imigrasi dulu yang pertamanya sadar kan kalau misalnya ada wah ada ini nih ada penumpang gelap gitu ibaratnya. Nah, tetapi dalam kasus ini karena dia adalah refugees, dia udah masuk nih di dalamnya. Maka yang menangani adalah mereka yang tergolong ke dalam refugees gitu ya. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Kenapa? Karena udah tepat di sini ada tulisannya refugees, nggak ada membahas tentang imigrasi gitu ya guys ya. Oke, sip. Apakah kita boleh next atau boleh dilanjutkan atau udah jelas atau Kak, kenapa ini jawabannya ini? Saya sangat bingung dan lain sebagainya. Ya, boleh ya. Boleh kita next ya. Oke, silakan untuk soal berikut. Ini nanti opsi E-nya diabaikan aja ya guys ya untuk pertanyaan yang berikut ini.
Oke, silakan. Iya, 10 detik lagi ya. Oke, aku close dulu untuk pollingnya. Mari kita bahas bersama. Kalau misalnya nih, ada ide, silakan mention aja ya di kolom chat. Oke. Dari pernyataan berikut atau dari teks diketahui dari bacaan diketahui bahwa apa perbedaan antara pendidikan di negara yang sedang berkembang dan juga negara-negara industri atau maju gitu ya yang udah maju. Contoh tadi berarti ada di mana nih? Di paragraf yang ke-1 atau kedua, ketiga, keempat atau kelima. Yang mana guys? Ini pernyataannya. Iya, benar ya. Ada di yang kedua, udah jelas. Nah, terus iya, diketahui bahwa dari negara-negara yang udah maju, ya anggap aja kita industrialisasi countries berarti negara-negara maju seperti UK atau US. Nah, dibandingkan dengan negara berkembang. Iya, contohnya seperti Cina dan Brazil. Jadi Cina walaupun sebesar itu dan semaju itu masih termasuk ke dalam negara berkembang gitu ya guys ya. Oke, nah studi menemukan bahwa resiko orang dewasa, iya resiko untuk hidup nih, kehidupan went down, iya down turun berarti menurun sebanyak berapa? Sebanyak 2%. Oh, resiko kematian maksudnya di sini ya. Setiap tahunnya in full time education. Jadi intinya begini, kalau untuk orang dewasa yang udah mendapatkan pendidikan, ya, yang berpendidikan ibaratnya gitu ya, kita ngertiinnya yang berpendidikan, iya, resiko atau tingkat kehidupannya tuh umurnya tuh dianggap lebih panjang, kan ibaratnya gitu. Dan resikonya berarti menurun. Kalau umurnya panjang, lebih lama hidupnya dibandingkan itu berarti resikonya menurun kan? Menurun sebanyak berapa? 2% katanya. Nah, terus iya diakibatkan apa? Diakibatkan berarti termasuk dalam pola hidupnya juga gitu ya dibandingkan dengan orang yang nggak mendapatkan pendidikan formal gitu. Sehingga dari sini kita ketahui nih sangat berkebalikan kalau misalnya dengan orang yang enggak menempuh pendidikan formal. Gitu bedanya ya. Diibaratkan dengan orang alkoholik nih, yang meminum setiap harinya atau merokok sebanyak 10 batang setiap harinya selama 10 tahun. Ibaratnya begitu. Ya, jadi dalam hal ini apa sih yang membedakan antara pendidikan atau dampak pendidikan di negara maju dan negara berkembang? Ya, dampaknya itu tadi, menurunkan risiko kematian gitu ya. Yang mana Inggris meningkatkan resiko kematian? Enggak ya, bukan yang ini.
Lifespan apa? Iya, rentang waktu kehidupan gitu ya. Ini masuk. Oke. Ini perilaku deviant, behavior. Iya, behavior kebiasaan atau perilaku menyimpang gitu ya. Kita artiin perilaku menyimpang, perilaku menyimpang. Oh, bentar. Ini bukan, nggak, kita salahin dulu ya. Oke, yang satunya lagi kriminalitas. Kriminalitas. Oke, yang mana nih antara tadi yang A sama yang B? Bedanya yang mana? Apakah meningkatkan resiko kematian atau rentang kehidupan yang benarnya? Atau perilaku menyimpang akibat timbulnya bedanya pendidikan antara di negara berkembang dan di negara maju. Ingat, berkembang dulu nyebutnya. Berkembang dulu, berkembang versus maju. Berkembang versus maju. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pertama, dia bilang resikonya menurun nih. Resikonya menurun jika kita bandingkan antara negara maju versus berkembang. Berarti kalau dibalikin, iya, dia menurun. Berarti kalau misalnya dibalikin antara berkembang ke maju, berarti naik gitu ya, resiko kematian. Nah, jadi apa yang membedakannya? Apakah meningkatnya resiko dari kematian atau rentang kehidupan atau umurnya nih? Ya, yang dibahas di sini umur atau presentasenya, presentase resiko atau kebiasaan gitu guys. Iya, fokusnya kemana nih? Kita lihat di sini. Menaiknya itu enggak. Kenapa enggak, Kak? Kan ada di sini, Kak. Kalau misalnya dia persenannya turun gitu ya. Enggak, karena bukan ini yang menjadi dasar dari perbedaan. Iya, itu kan cuma angka. Angka itu, iya, membuktikan apa? Mereka tuh kenapa resiko kematiannya bisa turun? Karena apa nih di sini? Iya, bedanya at the opposite extreme, not going to school at any point was a bad for adult health as having. Nah, karena tindakan-tindakan mereka. Jadi diibaratkan nih dalam teks ini, si penulis tuh udah ngejudge kalau misalnya perbedaan pendidikan orang yang bersekolah dengan yang enggak, otomatis behaviornya juga berbeda. Oke, okay? Jadi bukan dia berbuat kriminalitas di sini, karena sama aja dengan ya tadi ya. Nah, menurunkan resiko kematian sebanyak 34% dibandingkan dengan orang yang enggak mendapatkan pendidikan formal. Jadi hasilnya apa nih? Ya, apakah rentang hidupnya lebih panjang atau karena perilaku menyimpangnya yang berbeda gitu? Iya, perilaku. Perilaku apa? Menyimpang, apakah perilaku menyimpang sama juga dengan kriminalitas? Apakah merokok itu termasuk dalam perilaku menyimpang? Kita lihat lagi ya di antara ketiganya. Oke, berarti termasuk ke dalam kebiasaannya ya, kebiasaannya yang membedakan antara orang di negara berkembang sama di negara maju dalam hal ini pendidikannya. Sehingga udah dijelasin nih, artinya di sini berarti termasuknya ke dalam yang C gitu ya guys ya. Karena iya perilakunya di sini. Makanya itu mereka tuh resiko kematiannya otomatis lebih tinggi gitu dibandingkan mereka yang berpendidikan. Sehingga rentang umurnya nih. Nah, rentang umurnya ini sebenarnya kalau misalnya kita bayangin, ini tuh benar. Harusnya rentang hidupnya tuh kan lebih lama nih. Iya, lebih apa? Lebih lama atau lebih cepat atau cepat di sini enggak dijelasin gitu ya yang membedain. Nah, terus increase meningkatnya risiko kematian antara orang yang di negara berkembang dan di negara maju. Tapi bukan ini yang diinginkan. Mereka tuh menunjukkan kalau misalnya risikonya turun, ya udah risikonya turun. Karena apa turun tuh? Iya, karena kebiasaan-kebiasaan. Mereka udah ngerti nih, udah intelek. Ibaratnya menjauhi segala sesuatu yang mengakibatkan umurnya menjadi pendek gitu ya guys ya. Iya. Jadi coba dilihat, iya, dibayangkan. Nah, ada kata-kata bad di sini. Kalau misalnya kalian bingung atau misalnya Kak, ini tuh kan banyak banget. Nah, apa yang ngebedainnya gitu? Lihat aja awalan sama akhirannya. Ya, awal sama akhir. Terus dikaitkan nih ke kehidupan nih, kehidupan yang di sini.
Kalau dalam teks katanya dia ngejudge-nya begitu, resiko orang berpendidikan lebih panjang umur, ya udah berarti lebih panjang umurnya. Ikutin gitu ya. Nah, kalau misalnya dia lebih pendek karena apa? Iya, karena kebiasaan. Ada dijelasin di sini. Udah dijelasin nih reasonnya iya, di kalimat berikut gitu ya guys ya. Oke, bagaimana? Oke, sepertinya kita sudah berada di penghujung sesi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau misalnya nggak ada, akan aku share untuk link feedbacknya. Bisa kalian sampaikan masukan atau kritikan atau requestan. Kak, sebaiknya untuk pertemuan selanjutnya bersama kakak harus gini deh, gitu ya. Boleh. Oke guys, gimana untuk soal 5? Jika ada perdebatan lebih lanjut. Oke. Gimana nih sejauh ini? Iya, boleh ntar kita sidangkan kembali gitu ya. Untuk kosakata seperti yang tadi aku sampaikan dan juga ada beberapa tadi ini saran dari teman-teman kalian banyakin baca berita, iya boleh. Di The Conversation biasanya atau Jakarta Post juga bagus atau kalian bisa akses Thesaurus juga bagus tuh kalau untuk memperbanyak vocab dari sinonim atau antonim gitu. Kalau misalnya ingin menemukan kata-kata aneh, boleh. Merriam-Webster juga biasanya ada vocab of the day ya. Itu juga bermanfaat tuh guys. Ntar bakalan aku ketik aja di sini ya. Oke, ini aku share dulu untuk linknya. Kalau misalnya ada pertanyaan sambil jalan aja gitu ya guys. Sekalian ntar sesi closingnya. Berikut untuk link feedback di malam ini. Thank you ya, banyak yang udah hadir. Dan juga saran masukan sangat bermanfaat untuk improvement aku ke depannya. Dan aku doakan semoga apa yang kakak-kakak semua usahakan dan juga doakan bisa terkabul ya. Dan semoga nilainya entar maksimal di atas ambang batas ya. Dilancarkan sampai ke tahap-tahap berikutnya. Oke, thank you guys sudah bergabung di malam ini. See you. Makasih ya. Ya, jangan lupa sehat selalu ya guys. Istirahat, berdoa, dan usaha. Iya, harus balance ya. Aplikasi untuk Kamus Inggris Indonesia untuk HP. Kalau untuk HP sih biasanya seperti biasa ya Google Translate. Tapi kalau misalnya untuk yang online, kakak-kakak bisa cari di yang tadi tuh aku sebutin. Thesaurus itu bagus juga. Kita TBI kapan lagi ya? Kapan lagi ya? Kayaknya minggu depan ada deh, tapi nggak tahu masih bersama aku atau bukan gitu. Tapi ntar kalau misalnya kita bertemu lagi, kita coba lagi untuk lihat-lihat yang lain ya. Oh, kalau mau ikut kelas harus punya basic dulu apa enggak? Iya, semuanya berproses gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita masih di angka 1 nih, yang lain udah di 5. Jangan lupa, berarti harus mengejar lebih jauh dan juga harus usaha lebih banyak gitu ya, Kak ya. Caranya gimana? Bisa bisa cari contoh-contoh soal terdahulu atau kalian bisa lihat nih kan banyak tuh sumber belajar bahasa yang bagus untuk beginner juga. Aku saranin kalau untuk beginner ada di BBC Learning English gitu ya. Bisa aja untuk grammar bisa, untuk ini juga bisa. Tapi biasanya itu Inggris tuh Inggris. Tapi kalau misalnya Indonesia banyak juga worksheet. Silakan dicari ya Kak ya. Oke, kalau untuk vocab bisa yang tadi dari lagu-lagu atau misalnya kalian nonton nih, ya itu juga bermanfaat. Iya, benar BBC ya, BBC. Atau kalau misalnya mau artikel nih, kalau artikel ada di One Stop.
English kalau artikel untuk sesuai levelnya nih Kak. Jadi bisa ikut placement test juga untuk tahu level kita berapa. Apakah masih basic atau misalnya udah lumayan intermediate atau udah advance gitu ya. Bisa tahu di situ juga. Oke, kalau misalnya yang basic mau ikut join, ya bisa. Terbuka kan semuanya butuh proses gitu ya. Yang udah jago juga. Thank you ya guys untuk kehadirannya. Yang ada tesnya itu bisa aja di BBC Kak. BBC tulisannya. BBC. BBC atau di One Stop ya. One Stop English. Ntar aku share juga PPT-nya itu ada tuh di bacaannya. Iya, aku English language teacher ya guys. Guru bahasa Inggris. Iya, jadi susah kosakatanya. Iya, jadi kalau misalnya nih ada yang kosakata baru, segera. Kalau misalnya kalian tipe yang catat atau visual, langsung dicatat, ntar bakalan ingat tuh. Biasanya kalau kita salah, bakalan ingat. Asal mana, ayo. Iya, dari Sumatera ya. Oke, thank you guys untuk menemani hari ini. Aku pamit undur diri dulu. Thank you so much for the day. In the end of our lesson, let's reciting Hamdalah together. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 1,5 jam. Iya, soalnya udah habis. Jadi tadi udah review-review dikit. Ya, boleh live ya. Thank you guys. Bye-bye. See you.